Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para penonton sekalian. Di sini kami dari kelompok F, mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas Universitas Atmaja Yogyakarta ingin mempresentasikan tentang permainan baru kami. Permainan baru kami ialah permainan kartu yang kami beri nama Go-Kart. Di mana Go-Kart ini ialah singkatan dari Corona Card atau kartu Corona. Permainan baru yang kami ciptakan ini berlatar belakangkan atau memiliki masalah awal di mana pada masa-masa seperti sekarang ini masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak orang yang meremehkan COVID dengan tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dengan game ini diharapkan dapat lebih mengedukasi masyarakat dan membuat masyarakat lebih ceria dalam menjalani masa-masa sulit saat ini. Selain itu, di dalam permainan ini juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan dari si pemain. Jadi dengan permainan ini, seorang yang memainkan kartu ini juga akan dilatih daya responsibilitasnya. Jadi bukan hanya diam diri di rumah karena karantina atau karena work from home atau bagaimanapun, tapi dengan permainan ini juga dilatih daya responnya, kecepatannya, ketepatannya, ketangkasannya, dan lain sebagainya. Nah, kita juga ketahui bersama bahwa daya responsibilitas seseorang itu sangat dibutuhkan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, maka dari itu, permainan baru ini kami ciptakan. Maka dari itu, mari kita tetap di rumah dan tidak melalaikan protokol kesehatan bersama dengan Go-Kart, permainan masa kini. Kemudian tujuan kami dalam menciptakan permainan baru kartu Go-Kart ini, kami tujukan kepada seluruh lapisan masyarakat tidak terbatas oleh usia. Bahkan mungkin kalau balita pun yang kalau sudah bisa bermain, bisa memainkan kartu ini kalau bisa ya. Kemudian dengan bermain game ini juga daya responsibilitas seseorang akan dilatih. Jadi tujuan kami membuat permainan ini bukan hanya sekedar permainan, tapi juga meningkatkan daya responsibilitas, yaitu kecepatan, ketepatan, dan ketangkasan. Kemudian permainan yang kami ciptakan ini ialah permainan battle atau permainan 2 orang. Jumlah pemainnya ialah 2 orang. Kemudian kebutuhan yang kami sarankan dalam permainan ini itu hanya dadu. Cuman dadu ini hanya sebagai penentu siapa yang menjadi penyerang pertama di awal permainan. Jadi kalau tidak ada dadu ini juga masih bisa berjalan, dadu ini bisa diganti dengan pingsut atau lain sebagainya, sesuai kreativitas dari si pemainnya. Kemudian aturan permainan, silakan akan dijelaskan oleh Edmond. Ya, baiklah. Aturan permainan. Nah, di sini ada 7 aturan permainan. Yang pertama adalah pemain terdiri dari pemain bertahan dan penyerang. Contohnya, saat si A misalnya menjadi penyerang, maka yang satunya lagi si B akan menjadi pemain bertahan. Aturan yang nomor 2. Pada awal permainan, kedua pemain tersebut akan mendapatkan 50 HP. HP ini akan berkurang dengan seiringnya berjalannya permainan. Yang ketiga, kondisi kartu dalam keadaan tertutup. Bagi pemain yang melakukan pelanggaran seperti melihat secara diam-diam, maka akan dikenakan hukuman. Pengurangan HP sebesar 10. Nah, damage di sini berarti ada pengurangan HP. Dan aturan selanjutnya adalah damage pada setiap jenis kartu hanya ditujukan pada pemain bertahan yang kalah cepat dalam menepok kartu. Kemudian, aturan selanjutnya, permainan berakhir saat salah satu pemain sudah tidak memiliki HP atau mendapatkan kartu kematian. Aturan yang ke-7, kartu terdiri dari 7 jenis, plus 1 kartu kematian, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jika Anda mendapatkan kartu kematian ini, maka otomatis yang mendapatkan kartu kematian ini akan kalah. Dan otomatis yang tidak mendapatkan akan menang. Nah, selanjutnya.
Cara permainan. Yang pertama, kartu dikocok. Setelah dikocok, semua kartu disebar dalam posisi tertutup. Para pemain akan melakukan kocok dadu seperti yang dijelaskan oleh Frederick tadi, atau dengan sweep, untuk menentukan siapa yang menjadi penyerang duluan. Nah, si penyerang ini akan memilih salah satu kartu dari 57 kartu yang tersebar. Setelah memilih satu kartu, pemain penyerang dapat tahan akan menebaknya. Apakah jenis kartu itu adalah kartu kematian atau 7 jenis kartu yang lain. Nah, selanjutnya, setelah kedua pemain menyebutnya, si penyerang lalu membuka kartu yang dipilih tadi. Begitu dibuka, penyerang dan pemain penyerang dan bertahan akan saling berebut. Nah, yang kalah di sini akan terkena damage dan efeknya. Selanjutnya. Nah, di sini ada jenis kartu-kartunya dan efek-efek yang sempat dijelaskan pada sebelumnya. Yang pertama adalah kartu Corona memiliki damage 10 atau 1/5 dari HP kalian. Untuk efeknya, pemain yang kalah cepat menapok kartu akan mendapat 2 kali damage pada giliran berikutnya. Contoh, misal pada kartu Corona, pemain A kalah cepat menapok kartu. Nah, pada serangan berikutnya, pemain A kalah cepat lagi. Maka damage dari kartu yang berikutnya akan menjadi 2 kali lipat. Kemudian, kartu yang kedua adalah masker. Masker di sini memiliki damage 1. Dan efeknya adalah pemain paling cepat menapok kartu dan benar menebak jenis kartu akan mendapat imun atau kebal terhadap damage 5. Kemudian yang ketiga adalah vaksin. Vaksin ini memiliki damage 1. Vaksin ini juga memiliki efek seperti efek masker. Tapi, pada kartu vaksin ini, kalian akan mendapat imun terhadap 1 kali serangan berikutnya, berapapun jumlahnya. Mau 10, 50, atau 20, kalau ada. Nah, yang berikutnya adalah lockdown. Lockdown memiliki damage 3. Efek kartu lockdown sendiri adalah pemain paling cepat menapok kartu dan benar menebak jenis kartu akan mendapat giliran untuk membuka kartu lagi. Nah, misal pemain A memiliki kartu lockdown ini, maka pemain A tersebut dapat mengintip atau membuka kartu lagi. Nah, yang kartu kelima adalah WFH. WFH memiliki damage 3. Efek dari WFH sendiri adalah pemain paling cepat menapok kartu dan benar menebak jenis kartu akan mendapat kesempatan untuk mengintip satu kartu pada saat itu juga. Jadi di sini misalnya si A dan si B. Nah, si A ini lebih cepat. Nah, si A ini boleh mengintip kartu. Nah, kartu ini bisa ditaruh lagi kembali di lantai tersebut. Pada giliran berikutnya, dia bisa memilih kartu yang diintip itu. Kemudian yang nomor 6 adalah demam. Demam memiliki damage 5. Atau kartu yang memiliki damage kedua paling besar. Nah, efeknya sendiri adalah pemain yang kalah cepat menapok kartu akan menerima damage 2,5 selama 3 giliran. Nah, misal si B atau pemain bertahan ini kalah cepat. Nah, damage berikutnya akan ditambah 2,5, 2,5, dan 2,5 lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah kartu virus. Kartu virus ini memiliki damage 8. Atau memiliki efek juga pemain paling cepat menapok kartu dan benar menebak jenis kartu akan mengocok kembali kartu yang masih dalam keadaan tertutup. Nah, ini adalah lawan dari kartu WFH tadi. Jadi, kalau misal si A mendapat kartu WFH dan si B mendapat kartu virus, itu sama saja tidak ada artinya. Kemudian, kartu pneumonia. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah kartu kematian. Kartu ini akan mengenai si yang kalah cepat, dan kemudian yang kalah cepat itu akan langsung kalah. Nah, selanjutnya. Nah, ini cara permainan lanjutan.
Pemain penyerang berhasil lebih cepat menebak kartu dan benar menebak jenis kartu daripada si pemain bertahan, maka damage dari kartu tersebut akan mengenai pemain bertahan tersebut. Dan pemain bertahan harus menghitung pengurangan tersebut sebelum giliran selanjutnya. Lain hal bila pemain bertahan yang lebih cepat menapok kartu dan benar menebak jenis kartu daripada si pemain penyerang, maka damage-nya tidak berlaku bagi kedua pemain, tapi efeknya tetap berlaku. Nah, dan bila tebakan salah semua, maka damage dan efek tidak berlaku bagi kedua pemain. Kemudian lanjutan dari aturan selanjutnya adalah kartu yang telah dipilih penyerang tidak dikeluarkan lagi atau bisa ditaruh di pinggir atau terserah di bawah penyerang juga boleh. Kemudian slide selanjutnya. Nah, slide ini akan dijelaskan oleh Fredericus. Ya. Kemudian untuk desain kartu Go-Card. Desain kartu permainan yang kami ciptakan ini seperti yang para penonton sekalian lihat, bahwa tadi seperti yang telah disebutkan bahwa ada 7 jenis kartu ditambah 1 kartu kematian. Dia ada kartu corona, damage-nya ada sini, lalu sini adalah efeknya yang tadi disebutkan oleh saudara Edmond. Kemudian ada kartu demam, lalu ada kartu lockdown, kartu masker, kartu vaksin, kartu virus, kartu WFH, dan 1 kartu kematian pneumonia, yakni seperti ini. Kemudian desain kemasan yang kita buat adalah seperti ini. Jadi ini adalah desainnya, kemudian ini adalah telah diaplikasikan ke kemasan. Diaplikasikan ke kardus, ke kemasan yang telah dibentuk. Jadi seperti ini. Belakangnya ada keterangan cara bermainnya, di mana kalau misalnya seseorang ingin membeli atau melihat barang ini, lalu penasaran bisa melihat cara bermainnya di kemasan ini tanpa perlu membuka kemasannya dulu. Biasanya orang mencari cara bermainnya seperti apa sih dan sebagainya. Makanya kami membuat cara bermain ini dibuat di kemasan di paling belakang. Kemudian perhitungan biaya akan dijelaskan oleh Saudara Emon. Oke, mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya atau nanti yang digunakan untuk harga kartu dari kita. Nah, modal di sini saya berdasarkan dari percetakan di sebuah toko online. Di sini kartu kita akan berukuran poker atau setara dengan 2,5 in dikali 3,5. Di sini toko ini percetakannya berdasarkan per kertas A4. Nah, kertas A4 tersebut kalau ukuran poker bisa muat 9 kartu. Jadi, selanjutnya. Nah, di sini satu lembar 9 kartu. Sedangkan kita memiliki 57 kartu, berarti 57 dibagi 9. Kita hanya butuh 7 lembar kertas A4. 7 lembar tersebut dikali 14 dan hasilnya 98. Untuk kemasannya sendiri kita harganya 4.000 per kemasan. Jadi total modal kita adalah Rp102.000. Nah, selanjutnya. Ini perkiraan harga pasar untuk produk kita sekitar Rp110.000 per set kartu. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.